bagaimana cara melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui Si Halal yang akan dibawakan oleh Bu Dwi Otik Kurniawati. Ini Bu Dwi sampun bergabung ya. Sudah bergabung, Ya, Mbak? Mbak. Alhamdulillah. Ya, sudah bergabung. Oke, sampun sampun Ibu. Kita Nggih. mulai saja materi pada sesi terakhir ini. Monggo kepada Bu Dwi Otik, kami silahkan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta mahasiswa ini ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa sharing ya, sharing tentang ini sebentar. Bagaimana melakukan pendaftaran di Si Halal. Nah, ya. Baik, teman-teman, yang pertama sebenarnya kunci utamanya pelaku usaha otomatis dia punya NIB ya. Nah, kalau sudah NIB itu sudah kita pegang gitu, kita bisa mendaftarkan melalui halal. Nah, ini teman-teman ketika pertama kali kita akan masuk ke sini ya, daftar di sini. Nah, kemudian masuk tipe penggunanya adalah pelaku usaha karena kita mau mendaftarkan akun pelaku usaha ya. Kemudian nama pelaku usahanya, email, nomor handphone, dan kata sandi. Kata sandi ini terdiri dari 8 karakter ya, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman memasukkan email atau nomor handphone yang pernah digunakan, maka ketika membuat akun di sini kemudian ada tanda merahnya, teman-teman. Maka harus menggunakan email dan nomor handphone yang lain. Oh ya, teman-teman, kalau saya bilang yang penting emailnya adalah email seumur hidupnya. Intinya seumur mereka sebagai pelaku usaha. Kenapa? Karena ketika lupa password, kita akan memverifikasi lupa password, itu masuknya OTP-nya itu bukan ke handphone, tapi ke email. Ya, jadi yang perlu dipahami di situ. Jadi email kalau bisa, kalau pelaku usaha kan pasti punya email Gmail-nya di handphone ya, pakai saja email itu. Ya, kalau nomor handphonenya Ibu, nomor handphone ini sebenarnya digunakan hanya untuk pengiriman OTP, teman-teman. Tapi nanti ada pilihannya, teman-teman. Pengiriman OTP itu mau lewat email atau handphone. Nah, kalau biasanya pembuatan pertama kali lebih enak lewat handphone gitu ya. Tapi kalau saya semuanya saya lakukan lewat email karena di email itu semuanya tersimpan. Kalau handphone itu kan nanti masuknya lewat nomor WA ya. Nah, nomor WA itu yang kemudian bisa kita hapus kapan saja gitu. Jadi kalau sudah lewat email dan terbukti emailnya itu bisa untuk dikirimi OTP oleh pihak BPJPH, maka email itu sudah bisa dipakai seterusnya. Jadi kita pun sebagai penyelia seandainya kemudian tidak mendampingi pun, emailnya sudah kita pernah uji coba untuk pengiriman OTP. Jadi nomor handphone ini sebenarnya hanya untuk mengirimkan OTP. Jadi yang penting emailnya, teman-teman. Jadi emailnya yang ada di handphone pelaku usaha yang akan kita gunakan di dalam pendaftaran ini. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat akun karena saya tidak punya data akun pelaku usaha baru ya. Tapi nanti kalau sudah masuk, itu nanti saya akan bisa bantu. Nah, nanti begitu teman-teman. Nah, kalau sudah berhasil,
Nah, nanti teman-teman akan dipilihkan suruh login. Nah, begitu login, apa yang dilakukan teman-teman? Sebentar ya. Saya bukakan ini. Nah, kalau teman-teman ada gambarannya, bentar ya. Kalau saya nanti ada pilihan, oh ya, karena kita akan membuat apa ya namanya? Jangan, ini pengalaman saya teman-teman ya. Nanti itu ada pilihan begini. Apakah ini pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri? Nah, saya pernah kesalahan memilih sebentar luar negeri teman-teman. Nah, saya stop share dulu biar nggak bingung ya. Nah, yang terjadi adalah menu-menunya itu tidak ada. Menu-menu pelaku untuk pendaftaran sertifikat halalnya yang di Indonesia itu tidak ada, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah di sini letaknya. Ibu NIB-nya nanti dimasukkan di mana? Nah, NIB-nya dimasukkan di sini nih. Bentar. Belum di-record ya nih. Oh, sudah ya? Oh, sudah ya. Betul. Nah, ini. Nah, sebentar ya. Nah, ini tadi ya, tipe pengguna kekecilan nggak ya? Nah, ini ya, tadi tipe penggunanya. Kok yang di-share ini? Sebentar. PDF saya nggak keluar. Dari mana? Oh, bentar. Nah, belum ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini tadi cara membuat akun. Nanti saya praktekkan untuk melengkapinya. Tapi kalau membuat akun pertama, saya tidak punya datanya karena semua pelaku usaha sudah saya buatkan, jadi tidak bisa. Nah, tadi kan sudah buka ya. Nah, ini. Nah, nanti ketika sudah berhasil membuat akunnya di halaman yang depan ini, kan sudah kan buat akun berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kode verifikasinya itu mau masuk email atau nomor handphone. Jadi nomor handphone sebenarnya hanya untuk memverifikasi, untuk memasukkan kode verifikasinya itu gitu. Nah, setelah itu kirim kode verifikasi. Kemudian kode verifikasinya akan masuk ke nomor handphone atau ke email yang telah teman-teman pilih. Kemudian masukkan nomor verifikasinya. Lalu kalau memang berhasil, nah kamu telah berhasil mendaftar. Nah, kemudian pergi ke halaman login. Pergi ke halaman login, loginnya pakai apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya loginnya pakai apa? Pakai email. Ya, jadi email itu selain untuk pengiriman OTP atau kalau lupa password itu pasti kodenya masuk ke email, email juga sebagai username. Ya, teman-teman sebagai username, bukan nomor handphone. Jadi username-nya adalah email. Silahkan kemudian login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Nah, setelah itu login, kita melakukan login. Nah, ini tadi. Nah, langsung teman-teman ketik yang tengah dalam negeri. Saya pernah melakukan kesalahan itu bukan saya, tapi pengalaman peserta lain. Ya, dia ternyata ngeklik luar negeri, akhirnya yang tidak muncul sesuai yang seharusnya pelaku usaha. Nah, kemudian masukkan NIB teman-teman, terus kemudian kirim. Nah, dikirim, apa yang akan muncul? Dashboard seperti ini.
Ya, dashboard seperti ini. Nah, kalau teman-teman keliru ngeklik yang tadi itu, yang luar negeri, dalam negeri, dan apa itu ya yang paling bawah itu, nah, dia tidak akan muncul seperti ini. Jadi, yang benar itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada dashboard, ada pelaku usaha, ada tagihan, invoice, status permohonan, pengajuan self declare, pengajuan ini self declare mandiri, self declare, dan pengajuan reguler. Nah, karena kita adalah penyelia ya, maka ranahnya kita adalah di pengajuan reguler, teman-teman. Nah, kemudian klik pelaku usaha. Nah, teman-teman, data yang muncul pelaku usaha itu tidak kosongan, teman-teman. Data pelaku usaha di sini itu ditarik dari NIB ya. Jadi ditarik dari NIB. Dari NIB. Nah, sekarang nih kita akan coba isi ya, kita praktekkan, kita isi bagaimana melengkapi profil gitu ya, profil pelaku usaha. Sebentar. Nah, kita kembali ke aplikasi yang tadi ya. Karena, kebetulan saya punya data pelaku usaha yang memang belum saya lengkapi. Dan ini, dan di sini. Sebentar, saya salah share Google-nya. Nah, ini teman-teman ya, tadi ya dashboard-nya. Di sini akan muncul role-nya ini sebagai pelaku usaha ya. Nah, kemudian teman-teman silakan mengedit profil yang tadi ya, pelaku usaha. Nah, ini itu sudah ditarik dari OSS. Nah, kemudian kan kita akan mengisi penanggung jawab, pabrik, outlet gitu ya, penyelia. Isinya di mana? Nah, kemudian klik ini, teman-teman, klik ubah. Ya, ada tombol ubah untuk mengedit. Silakan kemudian diubah. Nah, ya, kemudian karena profil ini kebetulan penanggung jawab juga sudah diisi ya. Penanggung jawab diisi teman-teman, emailnya, kemudian aspek legal ini sebenarnya teman-teman tidak perlu mengisi lagi karena dia itu sudah ketarik dari OSS teman-teman. Ya, aspek legal. Kemudian pabrik gitu, kemudian outlet ya, outlet. Kemudian outletnya misalnya sama seperti pabriknya ya sudah tulis saja teman-teman. Nah ya. Nah alamat outletnya sebentar. Samakan saja. Jadi untuk yang saya ini contohnya kita ya teman-teman. Maksudnya ini kan kalau ada outletnya teman-teman bisa ini karena ini tidak ada outletnya misalnya. Kita bisa tambahkan di sini. Kalau ada outlet silakan ditambahkan. Nah, kemudian alamat outletnya, provinsinya, kabupatennya. Nah, misalnya gini ya. Nah, kemudian, ini SK penetapan penyelia halal. Ini yang mungkin akan diisi data-datanya punya teman-teman ya. Nah, nomor KTP-nya berapa? Nomor kontaknya berapa? Kemudian namanya siapa? Agama penyelianya siapa gitu. Sebentar saya isikan teman-teman ya. Supaya terus kalau ditanya Ibu oke, ini misalnya nomor KTP ya, saya tuliskan gitu ya, misal gitu, nomor kontaknya boleh, namanya
namanya teman-teman ya, ini pasti. Kemudian, oh ya, nah ini masih merah, itu jelas berarti salah ya. Nah, agama penyelianya Islam, nomor sertifikatnya. Nah, teman-teman karena ini adalah nomor sertifikat ketika teman-teman lulus pelatihan nanti, ya. Kemudian tanggal sertifikatnya nanti dilihat di sertifikat pelatihan itu nanti kan ada. Ibu kalau nomor SK, jadi nomor SK itu adalah nomor ditetapkannya teman-teman itu diangkat sebagai penyelia, ya, diangkat sebagai penyelia oleh pelaku usaha. Jadi kalau saya caranya begini teman-teman. Misalnya mengajukannya itu nanti prosesnya Oktober ya. Nah, kemudian maka SK sebagai penyelia paling tidak mundur 2 bulan sebelum kita pengajuan. Misalnya kalau Oktober berarti Agustus misalnya ya. Nah, nomor SK-nya maka kita buat saja 01 gitu. Kemudian 01 itu adalah surat pertama. Kemudian kalau saya lambang biasanya ada kodenya tuh Bu, huruf atau apa ya sudah. Kalau saya biasanya nama perusahaannya. Misalnya kita akan catering gitu ya, bunga catering misalnya. Ya udah BC. Kemudian bulannya Agustus 08, kemudian tahunnya 2025. Nah, sederhana aja teman-teman. Nah, kemudian tanggal SK-nya gimana? Yang penting bulan Agustus. Jadi boleh kalau kita misalnya bikin tanggal 7. Kemudian unggah sertifikat kompetensi. Ibu kita nggak punyanya sertifikat pelatihan penyelia. Oke, kalau pelatihan penyelia ini otomatis kita sebagai penyelia ya diunggah di sini. Kalau KTP di sini. Jadi kalau yang ini boleh kosong. Ini coba saya unggah dulu gitu ya. Sembarang gitu misalnya. Supaya nanti bisa praktek. Nah, itu KTP-nya juga saya tambahkan biasanya ada 16 digit, takutnya enggak ini. Nah, misalnya begini ya. Jadi kalau nomor sertifikat ya nomor ketika teman-teman lulus itu ya ditulis di sini. Ya, nomor sertifikatnya berapa, tanggal sertifikatnya berapa gitu, dituliskan semuanya di sini nanti. Ya, kemudian kita lakukan tambah. Nah, semuanya sudah, alamat outlet sudah, pabrik sudah, aspek legal sudah, penanggung jawab sudah, kemudian profil sudah. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman balik lagi ke atas kursornya, lalu tekan simpan. Nah, apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Ya, simpan. Nah, itu baru melengkapi data profil pelaku usaha. Nah, kita kan mau pengajuan. Nah, kemudian kita lari kemana? Ke sini, teman-teman. Nah, pengajuan reguler. Ini, teman-teman. Kemudian ajukan layanan. Nah, daftar. Baru. Pilih. Nah, daftar ya. Nah, teman-teman sudah muncul. Semuanya langsung ketarik di sini. Penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet. Mohon tidak mengisi outlet jika alamatnya sama dengan pabrik. Oh, itu karena alamatnya saya nulisnya sama ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi kalau outlet itu beda dengan pabrik. Kemudian penyelia halal, daftar nama produk gitu ya. Nah, jadi oke. Jadi outletnya jangan dibuat sama ya teman-teman. Saya tak ke sini lagi mau ngedit supaya outletnya berbeda. Saya edit dulu supaya tidak biar bisa diproses nanti. Action hapus aja ya. Oke, kita langsung ke pengajuan reguler. Nah, waduh. Aksi. Nah, kemudian
sudah kita lakukan ubah pengajuan. Nah, teman-teman kemarin sebenarnya ada sesi yaitu bagaimana menyusun SJPH ya. Jadi teman-teman di sini itu adalah SJPH yang kita susun kemarin pelatihan, yaitu SJPH yang manual kita menulis di Microsoft Word, ya kan? Nah, sebenarnya isinya itu sama teman-teman di sini itu, tapi di Microsoft Word itu kemudian disistemkan, ya, disistemkan. Jadi, nah seperti itu, ya. Jadi, nah ini penanggung jawab aspek legal tadi ya. Nah, oke, aksinya dihapus. Nah, kemudian, nah ini penyelihalannya juga sudah. Ini kalau kita sudah menulis benar di situ, biasanya ini sudah ketarik semua ya. Nah, kemudian kita nomor surat permohonan. Ibu, saya kan mau mengajukannya Oktober ya, udah nomor surat permohonan adalah ini surat keluar yang pertama kali, 01, misalnya bunga catering, berarti BC misalnya ya. Kemudian bulannya 10, kemudian 2025. Nah, kemudian tanggal surat permohonan. Tanggalnya misalnya karena kita Oktober gitu ya, misalnya tanggal 9 gitu. Jenis layanan, makanan, nanti nggak tahu nanti dapat tugasnya apa gitu ya. Oh, tapi ini tuh UMKM reguler ya, yang kecil ya, biasanya makanan. Nah, ini ya makanan dan minuman ya. Kayak kemungkinan itu ranahnya teman-teman nanti yang catering ya, seperti itu. Nah, makanan. Kemudian jenis produk misalnya bahan tambah apa mungkin ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, merek dagang misalnya ini masalahnya yang saya dampingi ini menghasilkan lada gitu. Nah, kemudian area pemasarannya provinsi misalnya ya. Nah, LPH-nya dipilih teman-teman. Nah, LPH kok nggak ada ya Win Sunan Kalijaga ya Win di bawah ya. Pengajuan baru pendaftaran mandiri reguler sudah simpan teman-teman. Nah ya simpan. Nah sudah semuanya sudah. Kemudian ke komitmen dan tanggung jawab. Nah ya kan teman-teman. Maksudnya ini tuh ada juga kebijakan halal kalau di SJPH-nya yang manual Word itu dia ada di urutan juga paling atas ya. Jadi ini tuh sebenarnya sama Word-nya itu, tapi ini itu versi digitalnya. Kalau teman-teman lebih senang yang mana? Yang manual atau yang digitalnya gitu ya? Kalau saya kalau manual itu apa ya? Nah, pengertian halal haram ada juga kan? Nah, berarti saya setuju. Nah, praktik penerapan SJPH nih ada lagi. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian siapakah yang menandatangani? Nah, kan ada tuh di manual SJPH ada yang menandatangani. Nah, ini ditambahkan di sini. Nah, isi nama misalnya jabatan. Nah, posisi ketua tambahkan. Nah, pokoknya ini tuh versi digitalnya yang manual SJPH. Mungkin ada yang, oh saya tuh sebenarnya juga lebih suka versi manualnya. Kalau saya lebih suka versi digitalnya karena
Saya nggak perlu mikirin nih fontnya, nggak perlu mikirin narik tabelnya gitu ya. Nah, karena ini semuanya sudah. Kemudian bahan. Nah, tambahkan. Nah, kan teman-teman, ya kan? Ada kan daftar nama bahan dan kemasan, kemudian daftar nama produk, kemudian ada catatan pembelian bahan, ada kan di SJPH itu, kemudian form pemeriksaan bahan. Jadi sebenarnya ini adalah versi digitalnya. Oke, kita coba ya, kita tambahkan. Nah, unggah file atau, nah karena filenya itu harus berformat ini, teman-teman. Misalnya teman-teman, aku mau yang manual aja, boleh. Misalnya tipe bahan bersertifikat misalnya ya. Tapi teman-teman kalau mau versi yang ini juga boleh sebentar. Sebentar ya, saya batalkan dulu karena kita harus belajar dua-duanya. Nih, unggah file. Nah, kalau kita unduh, nanti teman-teman versinya seperti apa? Kita lihat mau yang, nah, kalau saya kayaknya nggak unggah deh Bu. Nah, lihat ini ya teman-teman. Tapi tergantung teman-teman ya, mau yang versi yang mana. Nah, stop. Bentar. Ketutupan sound ya. Nah, ya, jadi ada nama bahan, produsen, negara, supplier, lembaga penerbit, nomor sertifikat, masa berlaku. Nah, teman-teman, kalau ini berarti teman-teman harus mencari dulu nomor sertifikatnya nanti secara manual ya. Tapi bedanya sama yang satunya apa, Bu? Oke, kita praktekkan saja langsung ya kan. Kalau yang ini manual, nah teman-teman tinggal gini, tipe bahan bersertifikat, nama bahan, misalnya coba cari merek gulaku. Nah, kan bedanya begini teman-teman sama yang Excel tadi. Kalau mau teman-teman unggah, teman-teman nyari dulu nama bahan, kemudian di copy paste gitu. Kemudian produsennya apa? Kalau kita lihat di Excel-nya tadi kan banyak sekali tuh kolom-kolomnya ya. Nah, misalnya ini. Ini misalnya ya. Nah, ini ya sudah, ini tinggal dimasukkan. Dia akan masuk semua. Jenis bahan, kemudian nama bahan. Nah, kita nggak perlu lagi tuh, dia langsung ketarik tuh kalau kita sudah sesuai. Tapi kalau di Excel, kita kan copy paste satu-satu, teman-teman. Jadi tergantung menu teman-teman suka yang mana gitu. Ya, nah, seumpama begini, kita tambahkan. Nah, tambahkan. Set. Nah, dia langsung muncul teman-teman. Set. Ya, sudah muncul nih. Tapi kalau teman-teman yang Excel tadi, ya teman-teman harus copy paste satu-satu ke kolom-kolomnya ya. Kalau ini enggak, misalnya nambah bahan lagi. Ya. Kemudian tipe bahannya misalnya bersertifikat. Kemudian cari bahannya misalnya sunlight gitu ya. Karena kita harus kalau mau uji coba, mau ngisi harus memenuhi 3 jenis itu. Nah, masukkan, pilih jenis bahannya. Nah, kan kita harus memasukkan 3 ini, teman-teman. Kalau bahannya kalian tidak memenuhi unsur 3 ini, ada yang kelupaan, dia tidak bisa nih. Ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian langsung tambahkan lagi, teman-teman. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Jadi saya ngisinya sembarang datanya.
Kemudian ada lagi bahan tidak bersertifikat. Nah, contohnya kemasannya plastik gitu ya. Nah, plastik. Nah, oke boleh. Oh, bahan lainnya toples plastik. Ibu, mana bahannya itu ayam? Tiba-tiba ada toples plastik, ayamnya taruh toples plastik. Ya, ini cuma contoh ya, teman-teman. Coba contoh supaya tadi cepet gitu ya. Nama bahannya sudah gitu. Kemudian tambahkan. Nah, yang penting itu begitu, teman-teman. Nah, kemudian daftar nama produknya. Nah, saya ubah manual. Kalau unggah file gimana, Bu? Oke, kita unduh aja, teman-teman. Nah, sebenarnya ketika dia versi Excel-nya itu sebenarnya versi tabel yang ada di manual SJPH itu loh, teman-teman. Kalau kita lihat kolom-kolomnya ya. Nah, sip. Ya, jadi Excel-nya ini aja, teman-teman. Kalau kita lihat coba. Coba kalau kita ubah manual, apa saja nama produknya, klasifikasinya. What? Oh iya, tadi kayaknya saya ngetik kelompok bahan tambahan pangan sih. Makanya nama produk apa dong ya, teman-teman, namanya apa kayak ya? Bos atau apa ya misalnya. Nah, kemudian diunggah, teman-teman, produknya di sini. Nah, sekali lagi ini contoh loh, teman-teman ya. Jadi ya, oke. Nah, catatan pembelian. Nah, nih, catatan pembelian langsung masuk. Teman-teman, kalau di manual SJPH-nya yang Word itu, nggak mungkin tuh, teman-teman. Tiba-tiba di catatan pembelian langsung muncul tuh nama-nama bahannya, teman-teman. Pasti teman-teman harus copy paste ya kan? Copy paste tuh dari kolom bahan-bahannya ke catatan pembelian. Nah, kalau yang versi digitalnya langsung dia muncul, teman-teman. Nah, ini ya aksinya. Oke. Ubah manual. Nah, jumlahnya ada berapa ya? Misalnya 5. Tanggal pembeliannya. Oke, misalnya tanggal, karena kan kita pengajuannya Oktober tuh, teman-teman. Misalnya Juli. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian karena ada bahannya ada banyak. Nah, sekali lagi, teman-teman, boleh ya yang unggah file ini juga boleh ya. Kalau saya yang ini aja. Sunlight-nya misalnya belinya 3. Tanggal pembeliannya misalnya ini ya. Ubah. Nah, lanjut lagi. Begini lagi. Nah, plastik aku belinya 1 box. Misalnya 2 kodi. Nah, kita pembeliannya ini. Oke, ubah. Nah, oke, ini sudah. Kemudian formulir. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di manual SJPH ya, formulir pemeriksaan bahannya copy paste lagi tuh bahan-bahan produknya. Oh iya, copy paste lagi ke tabel formulir pemeriksaan bahan. Jadi ini itu sebenarnya adalah versi digital dari SJPH. Kita tambahkan lagi, teman-teman. Nah, nama. Isi nama. Oke, apa itu tadi? Lupa. Ya, sirup ya. Nah, isi lokasi, tanggal pembelian. Oke, belinya di mana ya? Di toko apa dong, teman-teman? Toko Makmur lah. Ya, tanggal pembeliannya. Nah, kita isi. Nah, ubah. Nah,
semuanya ditulis ya. Ibu salah tuh ngasih tokonya. Teman-teman ingat ya, ini cuma contoh ya. Pindah-pindah Bu belinya. Iya, karena sambil jalan-jalan. Nah, begini teman-teman ya. Mudah ya. Oh, mudah. Mudah sekali teman-teman. Kalau contohnya bahannya cuma 3 ya. Karena penyelia itu biasanya yang didampingi adalah reguler, produknya banyak, bahannya banyak. Sebenarnya secara teknik mudah memasukkannya, tetapi memang banyak ya, jadi perlu hati-hati. Nggak apa-apa teman-teman. Semangat. Ibu pindah-pindah belinya, ya nggak apa-apa. Notanya banyak. Ubah. Nah, sampai sini. Nah, oke, bahan oke, sudah terisi semuanya. Kita langsung beralih ke tabel berikutnya adalah proses pernyataan bebas babi. Ya. Oke, saya setuju. Ada kan teman-teman di manual SJPH, ya kan? Nah, oke, tambah layout Pradana. Nah, ini pilih. Jadi kalian sudah membuat tuh layoutnya. Ibu layoutnya buatnya dari mana? Itu tadi kok bukti kehadiran kuliah. Ya, jadi teman-teman nanti ini aja teman-teman denahnya, kemudian yang sudah kalian buat kalian pakai garis kan kalau kalian seperti bikin flowchart gitu ya, garis gitu, denah ini dapurnya, ini memasaknya, penyimpanannya, begitu kan kemarin diajari kan. Nah, kemudian tambahkan. Ini lihat, file layout harus dalam bentuk gambar berformat JPEG, JPG, PNG ya. Jadi bukan PDF ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah gambar di Word, Ibu saya udah gambar di Word Bu, kemudian di PDF kan, atau sudah terlanjur di PDF kan, ya udah teman-teman di screenshot aja. Kalau di screenshot itu kan luarannya itu kan nanti gambar kan, hasil screenshotan kita, udah beres. Kemudian kita tambahkan, nah ya, file layout, kemudian nah catatan, penyimpanan bahan dan produk tuh. Kalau di SJPH tuh teman-teman ada tabel catatan penyimpanan produk, bahannya kemudian nah di copy paste lagi sesuai urutan bahan yang paling atas kita tulis ya kan. Nah, kita tambahkan nih. Nah, unduh boleh nanti di upload ya teman-teman. Nah, kita manual aja. Tunggu. Sebenarnya ini kita tidak perlu ya teman-teman. Kalau sebentar. Saya batalkan dulu. Nah, saya kok ketik tambah tadi ya teman. Harusnya action. Pantas saya. Nah, jumlah. Jadi jumlahnya berapa ya? Oke, kita satu-satu semua aja ya. Tanggal masuknya kemarin. Nah, tanggal pembelian teman-teman. Tanggal berapa ya? Nih, kemudian keluarnya. Misalnya, buset Bu, belinya September, keluarnya Oktober gitu ya. Ya, oke, misal ya teman-teman. Ini misal ya. Misal. Ubah. Nah, kemudian. Nah, jadi gini teman-teman, pada intinya sebenarnya kolom tambah ini adalah kalau memang sebenarnya tidak perlu kita pilih. Karena apa? Semua catatan bahan kita kalau sudah benar di bahan sini, maka dia akan muncul di sini semuanya ya. Jadi kita nggak perlu klik tambah. Nah, tadi saya itu keliru. Ya, itu tadi bahan. Kemudian nih sunlight-nya 1. Tanggal masuknya segini. Nanti tanggal keluarnya. Gampang kan teman-teman? Gampang. Ini mahasiswa UIN semua ya? Nah,
Saya pikir sianya kalian lebih rumit ya. Nah, ini gampang teman-teman, gampang sekali ya. Nah, nah, jadi, nah seperti itu. Coba. Nah, tambah catatan produk. Nah, oh ini produknya teman-teman. Tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, jadi tambah catatan produk di sini itu adalah dia sudah produksi berapa sih misalnya. Oke, saya misalnya produksi itu 100. Masuknya tanggal, nah, tanggal keluarnya, nah, ubah. Nah, kemudian diagram alur produksi. Tambahkan teman-teman, tambahkan manual. Isi judul, proses pembuatan. Apa sih saya tadi teman-teman? Saya tuh juga nggak tahu loh teman saya tuh membuat produk apa tadi. Isi proses, proses pembuatan gitu deh. Karena gini teman-teman, nanti, oke. Semua alat, salah. Semua, oh ya ya, saya salah nih. Batal dulu ya. Nah, tambah ya diagram alur produksi, tambah manual, isi, oh pembuatan was. Nah, prosesnya harusnya di sini. Semua alat yang digunakan telah dicuci oleh sabun pencuci dibilas dengan air mengalir. Oh ya teman-teman, cleaning akhirnya jangan lupa dikasih air ya. Itu contoh ya teman-teman, itu contoh. Bu kok dikasih sunlight tapi nggak dikasih air sumur untuk bilas. Iya ini. Ya jadi ini biar cepet gitu aja. Air mengalir. Kemudian pertama campurkan bahan. Nah teman-teman, kalau teman-teman menulis bahannya 5, ya yang diproses itu ya 5. Ya, misalnya ini tadi kita kan menggunakan 3 bahan ya tadi itu, dari sunlight terus bahan ya. Campurkan sirup tadi ke dalam ember. Tahu terus apa? Kemudian diamkan. Emang saya itu bikin apa ya? Masak ke dalam panci misalnya. Masak hingga mendidih. Setelah matang, dinginkan. Setelah dingin, masukkan ke dalam kemasan toples. Nah, jadi di sini di proses itu sudah diciptakan semua. Bahan cuci piringnya sudah, ya kan? Kemudian bahan utamanya sudah. Kemudian kemasannya sudah. Masukkan. Nah, selesai. Sudah kan teman-teman? Kan kita cuma ini ya. Apa itu namanya? Kita produknya cuma 1 ya. Tapi nanti kalau ada 2 produk, ya tuliskan lagi. Produknya apa tadi? Misal bikin catering itu bikin ayam goreng, ayam panggang. Ya sudah, ini tadi pembuatan ayam goreng. Tambah, kemudian tambah lagi pembuatan ayam panggang.
tambahkan lagi. Kemudian pembuatan capcay, tambahkan lagi, nanti ditambah-tambah terus ya, nanti diisi, tambahkan, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi jumlah proses itu harus linear dengan jumlah produk. Kan kalau kita contohkan yang tadi di sini itu produknya cuma 1 ya, jadi ya makanya prosesnya 1 gitu ya teman-teman ya, paham ya sampai sini ya. Teman-teman kalau mau ditanyakan silakan. Ya, oke. Sudah selesai. Nah, oke, disimpan. Mau coba. Aduh. Nah, itu tadi. Ya, sudah selesai ya, tambah sudah. Nah, sudah. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman ketik tambah yang di ujung tadi ya. Klik tombol tambah, nanti kita akan kembali di sini. Nah, selanjutnya catatan hasil produksi. Nah, tambah manual lagi. Nama produknya tadi. Nah, jumlahnya berapa tadi? Tanggal produksinya ya udah. Oh, tanggal kadaluarsa. Ya. Nah, misalnya ya tahun 2006 gitu lah. Bu, ini Bu yang Ibu buat itu apa sih, Bu? Saya juga tidak paham. Saya tuh buat apa ya? Karena tadi saya tinggal nambah-nambahin aja, teman-teman. Nah, catatan distribusi. Tulis saja, tambah manual, nama produk tuh kan. Kita nggak perlu isi lagi, teman-teman. Ya. Nah, catatan hasil distribusi judulnya misalnya jumlah ya. Jumlahnya misalnya 50 gitu ya. Nah, ini harusnya sesuai yang tadi produksi ya. Oh, nggak apa-apa deh. Kan kita produksinya 100, misalnya kita 50. Tujuannya mana? Misalnya, kan areanya provinsi, Bu, tadi ya. Sudah di Sleman aja gitu. Tambahkan. Nah, Ibu nanti kalau ada lagi, satu lagi ya udah tambahkan begini ya kalau ada produk lagi. Nah, ini sudah selesai semua, teman-teman. Nah, langsung ke produk. Oke, pemetaan, tambahkan pabriknya di sini, nomor. Nah, jadi sebenarnya kita itu memverifikasi, teman-teman. Misalnya kalau outletnya banyak gitu ya. Oh, sebenarnya kalau yang pabrik ini gitu ya. Pabrik ini kemudian dia dari nomor berapa sampai nomor berapa si produk itu diproduksi. Jadi gini, Bu, pabriknya ada 2, Bu. Ada di Sleman sama di Bantul. Oke, kan produknya ada 10 tuh. Jadi nanti kita pilih nih, pilih pabrik kan di sini misalnya dia munculnya 2. Oke, pabrik yang pertama produknya nomor berapa aja? 1 sampai 5. 1 sampai 5 misalnya yang ada di situ. Nah, ini kemudian centang tambahkan. Aduh, duh. Ya. Mama enggak kemana? Boleh. Ya. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, sudah, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, klik simpan. Ini ya karena cuma 1 ya, teman-teman. Ini simpan perubahan. Ya. Nah, sudah. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Daftar dokumen yang di-upload berupa SJPH. Aduh, saya nggak punya. Oh, saya punya SJPH. Isi dokumen. Nah, ini PDF ya. Nama dokumen, manual, SJ, pilih. Ibu punya SJPH, punya banyak. Nggak muncul ya dokumen SJPH saya cari sembarang aja deh. Saya sembarang aja, belum nemu. Nah, tambahkan. Nah, daftar dokumen yang di-upload berupa SJPH, mapping bahan dan produk,
dokumen pendukung lainnya format berupa ini PDF. Ya, tanda tangan teman-teman. Oke, tanda tangan. Ibu, kenapa sih Bu sudah ada digitalnya, tapi masih harus manual SJPH-nya gitu ya? Nama penyeliannya Rumi. Nah, oke, tambahkan. Nah, sudah. Nah, pemeriksaan nah, ini juga ada kan teman-teman di dalam manual SJPH itu ya. Kita cek. Ibu kok ini cuma tulisan aja ya. Makanya. Nah, ya sesuai tidak sesuai gitu ya. Jadi bentar. Ya. Nah, karena kemarin sempat ya saat saya bertanya itu dengan tim BPJPH supaya gini teman-teman, karena teman-teman itu mahasiswa ya. Kalau teman-teman punya sebuah data yang tersimpan di sebuah sistem dengan itu berupa di Word, penyimpanan pengolahannya itu lebih mudah di sistem ya. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, bagaimana teman-teman mengolah data penelitian gitu ya. Nah, kemudian kita unduh teman-teman. Ya, oh iya oke, sudah. Terus kita unduh. Nah, udah jadi. Nah, kemudian simpan perubahan. Sudah tersimpan. Nah, langsung ke sini teman-teman. Bentar. Nah, kan kita udah ngisi semua tuh. Ubah pengajuan ini di tab 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 gini ya. Tab 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 sudah semua. Terus kemana Bu? Ke sini. Terus klik kirim teman-teman. Saya nggak bisa ngeklik teman-teman. Kenapa? Ini kan uji coba teman-teman. Nanti langsung kekirim lah dia ya kan. Nah, Ibu kalau sudah kekirim, saya harus cek kemana? Di sini teman-teman. Status permohonan. Jadi nanti itu akan muncul status permohonan di sini. Itu tulisannya submitted PU. Ya, submitted PU. Ya, tunggu. Saya carikan, ini kan tadi ngisi-ngisi data ya, sebentar. Saya carikan yang, tapi saya carikan yang S-nya udah keluar gitu ya teman-teman. Nah, biar bisa statusnya nggak kosong. Sebentar. Saya tuh jadi kayak ini teman-teman, makelar ya. Semuanya ada akunnya. Sebentar, mana ya? Oke, ini. Hmm. Ya. Nah, coba ya, saya cek.
Nah, ini ada teman-teman. Tapi status permohonannya juga ini. Oh ya teman-teman, ini yang muncul itu adalah tidak ada gambar saya ya. Jadi soundnya itu, jadi saya pakai 2 device teman-teman. Tunggu supaya saya kelihatan tuh. Nah, saya kelihatan tidak teman-teman? Jadi begitu ya. Jadi sebentar. Nih dia yang muncul nanti seperti ini. Nah, jadi di status permohonan nanti ada teman-teman muncul gini. Nah, ini terbit SH ya, sudah terbit SH. Jadi yang muncul itu nanti teman-teman statusnya submitted PU. Ya, submitted PU. Ya. Jadi nanti kemudian bagaimana, nah ini pengajuan reguler pasti nggak ada ini. Karena apa? Dia sudah selesai. Nah ini teman-teman. Kemudian nanti akan ada, nah ya ini contohnya teman-teman. Nanti kalau ada draft submitted PO diverifikasi dikembalikan ke PO kurang apa, mohon unggah, udah ikuti saja. Di sini tracking ya namanya. Nah ini tracking. Nah kemudian diverifikasi dikirim ke LPH dikembalikan ke PO lagi, submitted PO diverifikasi. Nah pertanyaannya, Ibu kan bayar, Bu. Ya. Nanti kalau sudah statusnya teman-teman dikirim ke enggak, maksudnya sudah tidak ada pengembalian, kan ini submitted PO diverifikasi. Nah, itu kemudian nanti ada ini teman-teman, ada tagihan invoice, jangan lupa bayar ya. Jangan lupa bayar ya, teman-teman. Nah, karena ini sudah ada sudah bayar ya, teman-teman, jadi nggak ada contohnya ya. Nah, di aksi nanti ini kemudian dia akan muncul ini tagihan teman-teman ya, tagihan gitu, dan bagaimana cara bayarnya itu ada di sini. Nah, cara bayarnya ya, kemudian bukti bayarnya jangan lupa disimpan ya teman-teman. Kemudian nanti ada di aksi ini. Ya, di aksi itu kalian bisa mengunggah apa itu namanya? Bukti pembayaran. Nah, kalau sudah nanti di sini akan berubah teman-teman kalau kalian sudah bayar loh ya. Kalau kalian sudah bayar, nanti ini akan, nah, kalau kalian belum bayar, ya kalian itu nggak akan dikirim naskah kalian ke LPH ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Jadi eh itu tadi mungkin sekilas ya. Ya, meskipun coba, ibu tiba-tiba nggak bisa lanjut. Iya, saya nggak bisa kirim teman-teman karena tadi itu cuma uji coba. Jadi saya tadi itu hanya mencontohkan di akun pertama adalah akun pelaku usaha yang benar-benar baru kosong, kemudian diisi. Nah, cara ngisinya, bahannya kita isi semuanya. Nah, dan ini contoh yang kedua ini adalah akun pelaku usaha yang sudah pernah mendaftarkan sertifikat halal regulernya, dan ini statusnya sudah keluar SH-nya. Kebetulan ini kantin teman-teman, jadi kalau kalian sering jajan di kantin dan sudah ada SH-nya, nah yang reguler, yang bagian ayam-ayaman, wah ini ternyata Bu Oti penyelianya ya. Begitu teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Oti. Ya, sama-sama. Silakan kami beri kesempatan untuk bertanya. Ya, ini mahasiswa semua ya. Jadi nanti kalau memang ketika uji coba mungkin ada praktik ya, praktikum untuk pengajuan ini ya. Nah, itu teman-teman nanti lihat saja rekamannya, videonya gitu ya. Bagaimana ngisinya gitu. Kalau saya sih berpikirnya gini teman-teman, kalian itu adalah mahasiswa yang sudah bersentuhan dengan digitalisasi sistem. Saya rasa itu tidak akan menyulitkan teman-teman, tapi mungkin yang secara garis besar mungkin urutannya aja. Oh, habis isi profil, ternyata saya harus melakukan pengajuan di reguler, di menu reguler itu ya. Jangan salah pilih. Kemudian saya harus ngecek tuh ke
permohonan, status permohonan, begitu ya secara garis besarnya ya teman-teman. Secara garis besarnya berarti saya harus ke sini dulu pengajuan reguler. Setelah saya kirim berarti saya harus cek status pengajuannya apakah sudah terkirim atau tidak. Dan kemudian saya juga harus melihat trackingnya tadi ya. Jangan lupa trackingnya, submitted, dikembalikan, verifikasi. Dan yang harus saya kontrol kemudian adalah tagihannya. Kalau sudah benar diverifikasi dan diterima baik oleh BPJPH tidak ada pengembalian, itu akan muncul tagihan dan kalian harus bayar. Begitu teman-teman, itu mungkin ya sekilasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Semangat ya. Ini mahasiswa soalnya. Pasti sudah jauh lebih canggih nanti ya. Oke, tidak ada? Ini Bu, Iya, mungkin silakan ada tanya. lagi teman-teman yang mau bertanya. Ini kan teman-temannya juga teman-teman mahasiswa, belum Iya, langsung Bu ke penyelia iya, halal. Jadi mungkin belum ada gambaran terkait pertanyaan iya. apa untuk pengisiannya. Ibu Oh, kesempatan. kalau ketemu saya di ruang prodi informatika saja. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Teman-teman, boleh jika Mas nanti ke depannya setelah sertifikat pelatihan ini terbit, terus teman-teman ternyata berkesempatan untuk menjadi penyelia beneran, yang mau bertanya bisa langsung datang menemui Bu Oti, menanyakan perlu Ya, apa, kesiapannya seperti apa, dan bagaimana. Gitu nggih Bu. nggih, nggih. Nggih, semangat yang penting. Tetap semangat. Oke. Pada peserta ini sepertinya insya Allah sudah pada Iya, paham Bu iya, semua. karena ini teknisnya aja soalnya. Kak, mungkin lebih banyaknya kemarin waktu SJPH lah itu apa itu untuk apalah ya tentang teori-teorinya malah mereka harus paham. Kalau ini teknis input-inputnya saja. Benar. Terima kasih banyak Bu. Ini Iya, waktunya sama-sama. juga sudah selesai. Boleh Bu closing statement terakhir Bu sebelum Iya, diakhiri sesinya. ya baik teman-teman kita sebagai penyelia ya, saya itu sebenarnya juga penyelia ya. Kalau kita itu sebagai penyelia harus yang pertama harus tetap menjalankan amanah kita yang di lapangan ya. Jadi bentuk kita sebagai penyelia adalah edukasi juga teman-teman, membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Data sekecil apapun itu penting gitu ya untuk diinformasikan ke dalam sistem. Jadi buat saya adalah kita sebagai penyelia harus hati-hati ketika mengisi data. Itu saja teman-teman, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih ya Mbak Moderator dan Panitia, sukses selalu. Saya akhiri dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dik untuk ilmu yang diberikan. Materi ini penting nantinya sebagai salah satu kemampuan teman-teman calon penyelia. Dan nantinya insya Allah semoga berguna ketika menjadi penyelia halal di eh, selanjutnya. Nah, berhubung ini waktu kita juga sudah selesai, kita berada di penghujung acara sesi pelatihan penyelia halal. Untuk sebelum kita mengakhiri, sekali lagi mengingatkan teman-teman yang belum mengisi presensi hari kedua, harap segera mengisi presensi hari kedua, karena ketika kelas ini diakhiri, sudah tidak bisa mengisi lagi ya, teman-teman. Nanti akan ditutup. Lalu, jangan lupa nanti ada deadline tugas Bu Susi yang terakhir dikumpulkan pukul 19.30. Untuk linknya tadi juga sudah di-share di chat. Ini saya bagikan ulang. Jadi diharapkan sebelum deadline-nya sudah dikumpulkan. Izin Oke. Mbak, Oh iya, boleh tanya Mbak itu kalau tadi udah absen apakah itu absen lagi enggak ya? nggak usah, nggak usah. Oh nggak usah. Yang tadi Kita sudah absen, nggak perlu absen lagi, tidak apa-apa. Yang oke, oke. belum, mohon segera Terima absen kasih. karena nanti
setelah acara ini selesai udah tidak bisa absen lagi. Sebagai informasi, tugas-tugas yang akan diberikan sama presensi termasuk nanti tugas lapangan ini masuk ke penilaian dan diharapkan teman-teman mengikuti semua alur yang diberikan agar bisa dinyatakan lulus seperti itu. Terkait ini ada pertanyaan? Selanjutnya, oke sudah ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir penutupan. Kita sudah 2 hari bersama mengikuti rangkaian acara pelatihan penyelia halal. Selanjutnya untuk penutupan ini akan ditutup oleh Bu Esti selaku PIC pelatihan penyelia halal Center UIN Sunan Kalijaga. Kepada Bu Esti dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya off cam ya, karena ini sinyalnya pas nggak bagus di rumah. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mewakili Halal Center UIN Sunan Kalijaga menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman selama 2 hari ini. Kami atas nama panitia juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang ketika pelaksanaan pelatihan selama 2 hari ini. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, setelah selesai pelatihan secara online di ruang Zoom ya, 2 minggu setelah ini kita ada deadline untuk pengumpulan tugas lapangan. Setelah nanti tugas lapangan dikumpulkan, seminggu kemudian kita akan, ya sekitar seminggu sampai 10 hari ya, kita akan mengumumkan kelulusan teman-teman. Jadi tugas lapangan ini sangat menentukan kelulusan teman-teman ya. Kemarin sudah saya sampaikan di penilaian ya, dan yang tugas lapangan ini pegang poin cukup besar. Kemudian kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus, nanti proses selanjutnya adalah pengajuan sertifikat ke BPJPH, dan ini akan butuh waktu juga. Jadi setelah nanti selesai pengumuman kelulusan, kita masih akan menunggu sampai sertifikat itu terbit. Nah, jika sertifikat itu sudah terbit, artinya nama teman-teman itu sudah terregister di BPJPH sebagai penyelia yang sudah diakui oleh BPJPH. Sehingga nanti teman-teman sudah bisa mulai menjalankan tugas sebagai penyelia untuk UMK. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Faza ya sudah menemani kita 2 hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah berperan aktif selama 2 hari ini. Jangan lupa menyelesaikan tugasnya, baik itu tugas yang dari Bu Susi maupun tugas yang tugas lapangan ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat ya teman-teman dan jaga kesehatan. Kebetulan saya lagi flu juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fazia masih ingat itu? Dibuka. Iya. Terima kasih banyak Bu Esti. Terima kasih semua peserta, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti rangkaian acara. Kini kita tiba di penghujung akhir. Sekali lagi tak lupa mengingatkan untuk tugasnya, karena nanti tugas ini akan masuk ke penilaian juga. Jadi dimohon dengan sangat tugas tadi untuk Bu Esti segera untuk dikumpulkan sebelum deadline, dan juga untuk tugas lapangannya sudah dimulai dipikirkan dari sekarang. Oke. Untuk mengakhiri acara kita 2 hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih banyak untuk semangatnya, terima kasih keaktifannya. Semoga ilmu yang kita terima selama 2 hari ini berguna. Mohon maaf selama acara ini apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.
terima kasih. Boleh dipersilahkan.